kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah engkau, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Ya, gitu. Tapi ini Ustadz, kalau hari raya ini kadang dia lihat nih semuanya baru, baju baru, sepatu baru, sendal baru, motor baru, HP baru, pacar baru juga ini boleh kayak ini Ustadz? Asal jangan istri baru. Wah, nggak boleh kalau istri baru, pacar baru nggak apa-apa Bi? Nah, pacar baru nggak apa-apa. Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah. Kembali kepada titik suci kita. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kita semua bertemu lagi di Stomach, studio penuh manfaat. Mana tepuk tangannya? Oke, alhamdulillah kita ini makin semangat pokoknya menjalani puasa, menjalani hari-hari harus dengan semangat, harus dengan tulus, ikhlas biar ibadahnya makin lancar, pokoknya semuanya makin lancar. Dan pastinya di Stomach kali ini dia nggak sendirian, pastinya saya Dea bakal ditemanin oleh salah seorang ustadz, yaitu ada Abi Zainuddin. Ustadz Gaul. Ustadz Gaul ya. Harus Ustadz Gaul. Oke. Ustadz Gaul dan kekinian Abi Zainuddin. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abi, ini dalam menjalankan puasa, ini ada pertanyaan dari teman-teman nih. Siap. Kalau menjalani puasa biasanya itu berbuka kan pengen lapar nih Ustadz. Lapar nih Bi. Pengen makan yang enak-enak nih, kadang kalau digabung sate, rendang, semuanya pengen dimakan gorengan. Ini gimana nih Bi? Hukumnya? Langsung kenyang sekaligus nih gimana? Boleh kah Bi? Ya, masalah bolehnya ya boleh-boleh saja. Asal kita berbuka dengan yang halal. Tapi kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah engkau, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Ya, gitu. Khususnya kalau kita berpuasa, sahabat yang mulia, maka kita ada baiknya ikuti sunnah Nabi. Nah, tidak ada salahnya kita ittiba mengikut sunnah Nabi dulu supaya kita punya suri toladan dan pasti hasil akhirnya adalah baik dan positif. Apa itu? Nah, pertama, berbukalah dengan air zam-zam. Mbak Dea pernah minum air zam-zam? Pernah, Iya, itu lebih segar ya, lebih segar dan memang itu sunnah Nabi. Minuman yang paling disukai Nabi adalah air zam-zam. Kalau ada, tapi mahal loh. Mahal itu Mbak Dea, luar biasa. Harus datang dari Mekah. Harus datang dari Mekah. Nah, kecuali ada yang murah di sini, mahal lagi, Mazamroni. Nah, Mazamroni, bukan zam-zam asli ya, Bi? Zam-zam asli ya, itu. Nah, jadi berbuka air zam-zam. Yang kedua dengan kurma, kalau memang tidak ada air zam-zam, berbukalah dengan kurma. Sunnahnya minimal 3 biji dulu. Nah, kemudian kalau memang tidak ada kurma, maka famaun, maka berbukalah dengan air putih dulu. Nah, filosofis di air putih itu pertama murah meriah, yang kedua sunnah Nabi, yang ketiga air putih itu makna filosofisnya adalah mudah-mudahan Allah mensucikan, membersihkan kita dari noda dan dosa lahir batin sebening dan seputih air yang kita minum. Jadi kalau buka pakai langsung makan rendang berarti kita kotor dong. Nah, ini nggak gitu ya Biar? Enggak gitu. Cuma perut kita ini kan belum ready, belum siap. Tadi seharian itu maraton dengan temperatur, dengan puasa kosong dan semuanya. Nah, belum siap beradaptasi langsung, apalagi langsung diguyur dengan yang berat-berat, atau yang super dingin seperti langsung minum es dan seterusnya. Nah, itu pun juga nilai dan hasilnya kurang bagus. Walaupun memang pasti segar, nikmat dan sebagainya. Tapi awas, hati-hati loh. Orang berpuasa minum es itu bukan menghilangkan haus, tapi justru semakin terpancing haus.
Beku otak kadang Bi kalau langsung Nah, minum es ya Bi. oh iya Kak, kalau beku berarti mati dong. Nah, enggak. Perutnya belum siap tapi nafsu Nah, makannya besar nih iya. gimana nih Bi? Kadang semuanya sate, rendang, semuanya dilahap, gorengan, pokoknya aku mau. Apalagi kalau belanja di pasar Ramadan nih Bi, banyak sekali kue-kue jajanan ini gimana Bi? Nah, itu kita patut waspada. Nah, puasa itu adalah pengendalian diri. Termasuk bukan hanya diri kita bilang, kalau bisa sehemat mungkin juga. Sesederhana mungkin. Kita makan minum seperlunya dan secukupnya. Bukan berarti ini adalah balas dendam kan. Nah, seharian nggak Semuanya makan, dimakan ya, Bi. selesai sekarang. Kita sepuas-puasnya, bukan begitu. Habis itu nggak habis lagi ya kan Bi ya? Nah, udah habis ngantuk kan? Habis ngantuk, kenyang, begah perutnya, Bi. akhirnya nggak pergi sholat tarawih. Nah, itu dampak daripada perut yang terlalu overload kan begitu. Nah, Nabi sendiri mencontohkan. Contoh kita Nabi kembali. Tidak akan pernah rugi bercontoh kepada Nabi. Karena Nabi adalah uswatun hasanah. Bagaimana? Bihasbi bni Adam luqaimat yukimna sulbah. Nah, cukup beberapa suapan kecil saja. Nah, fasulusun li ta'am, sepertiganya engkau isi perutmu dengan makanan. Fasulusun li syarab, sepertiganya untuk porsi minummu. Fasulusun li nafsi, dan sepertiganya untuk porsi napasmu. Oh, Enjoy jadi lah nggak boleh puasa. penuh langsung Bi ya? Nah, itu bahaya. Harus ada nafas, harus ada air dan makanan ya Bi? Iya, Justru betul. air sama makanan sama Bi jumlahnya ya? Ya, harus seimbang. Nah, sepertiga. Nah, sehingga semua berjalan sesuai dengan koridornya. Napas nyaman, air ada, tidak kayak dehidrasi ya kan. Sholat nyaman, sholat ya kan, Bi, nyaman, ya? tarawih nyaman, puasa hari esok juga nyaman. Dan yang lebih untungnya lagi, alhamdulillah, habis Ramadan berat badan biasanya turun. Menurun. Nah, Ini untuk kaum hawa ini. ya, Biasanya dia juga gitu sih Bi sebenarnya. Ya, karena sekarang kan berat badan ideal itu yang dicari kalau bisa, apalagi kalau untuk semacam para gadis atau emak-emak, supermak itu pasti mencari badan Super yang emak langsing. wanita-wanita di luar sana Wanita pasti mencari badan langsing ya milenial Bi. dan milenium apakah namanya. Nah, cuma yang kita takutkan juga laki-laki jangan juga sekalah dengan mama. Nah, laki itu jangan sampai penampilan kita Garuda. Apa itu Bi? Nah, karena Garuda itu ganal parut dari dada. Habis bahasaan malah jadi Garuda Nah, ini yang itu. laki-laki ya Bi. Nah, ganal parut dari dada itu bahaya juga itu. Nah, secara Jangan penampilan kita itu kurang srek lah. Gitu. Nggak cocok banget ya Bi ya. Bersaingan dengan istrinya lagi hamil. Kan, gitu. Nauzubillah, jangan sampai Bi. Maka puasa itu bisa menjadi diet yang terhormat, berpahala dapat, berat badan juga turun. Tapi dengan cara ikut puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Wasallam. Masya Allah. Gitu. Bi kadang dia ini penasaran juga Bi Nah. sama orang-orang yang bayar zakat tuh Bi. Kadang ini zakat ada yang zakat fitri, ada yang zakat infak. Terus habis itu mereka itu bayar zakat dari hasil judi online atau dari hasil korupsi, Iya. dari hasil slot, tapi dengan dalih untuk membersihkan hartanya ini. Ini Bi, gimana sebenarnya sih hukumnya? Iya, ada yang seperti itu kira-kira. Aduh. Mungkin ada sih Ya, Bi kayaknya ya Bi, Ya. kayaknya ini Bi. Tapi saya yakin nggak salah itu, nggak salah lagi. Nggak salah lagi. Ya, artinya jelas itu merupakan suatu cara yang tidak terhormat. Kita mendudukkan ibadah dengan dosa dan maksiat. Itu artinya kita membenturkan ibadah dengan dosa. Nggak boleh seperti itu. Ibadah ya ibadah, dosa ya dosa. Tidak bisa menyatu air dengan minyak itu. Nah, ibadah, zakat, infak, sedekah itu ibadah. Bernilai pahala dan sosial yang sangat tinggi. Dan itu Allah hargai. Nah, Allah hargai. Tapi kalau judi online atau apakah atau hasil korupsi dibungkus dengan zakat, itu sama artinya kita menipu diri kita sendiri. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun.
Nah, itu sama artinya menipu diri. Kata Ebit G ini, berhentilah menipu diri. Nah, itu. Ya Allah. Iya. Jangan sampai Bi, Iya, uang mencuri jangan ini untuk sampai. berzakat Iya, membersihkan Mbak. harta katanya Iya. gitu Bi ya. Imam Abdullah ibnu Abdissalam mengatakan orang yang berzakat, berinfak atau bersedekah dari hasil yang haram sama artinya mencuci baju sholatnya itu dengan air kencingnya sendiri. Masya Allah. Ma yathur, tidak akan pernah dinilai suci dan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin secara realita orang yang menerima uang tersebut karena dia tidak tahu asal usul sumbernya, mungkin merasa gitu, senang ya? bahagia, tetapi kita mendapatkan murka dan ancaman dari Allah. Memang tidak langsung ditegur, langsung ditempeleng oleh Allah, enggak, atau langsung jatuh tersungkur, tersungkur atau KO begitu, enggak. Tapi nanti amhilhum ruwaida, kami tunda saja, tenang saja. Nah, manipulasi seperti itu akan berujung nanti di akhirat. Tapi ini untuk yang menerima ini gimana, Bi? Nah, kalau yang menerima, kalau yang menerima itu tidak ada permasalahan, no problem. Nah, ada kaidah fikih mengatakan ma goba'anna la nus'alu anhu. Apa yang tidak kita ketahui asal usulnya dan tidak ada penjelasan sebelumnya, itu kita tidak ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat menerima sesuatu itu. Jadi nggak masalah ya, Bi, nggak yang masalah menerima. yang menerima. Yang penting bismillah aja, ikhlas gitu ya, Bi. Nah, yang menjadi masalah adalah kita yang memberi itu. Karena tidak boleh kita memberi dengan sesuatu yang haram. Itu intinya. Jangan sampai ini pemirsa pengen sedekah tapi pakai pinjol, bahaya banget. Jangan sampai ya Allah, astagfirullah. Jangan pakai pinjol, jangan pakai judi online. Orang sering bermain dengan pinjol itu lama-lama akan benjol. Bahaya nanti jadi benjol. Tapi ini Ustadz, kalau hari raya ini kadang dia lihat nih semuanya baru, baju baru, sepatu baru, sendal baru, motor baru, HP baru, pacar baru juga ini boleh kayak ini Ustadz. Ada kira-kira gimana nih kalau dia nggak punya pacar baru kalau hari raya gimana Ustadz ya? Nah, hal seperti itu pemahaman umum wajar-wajar saja. Asal jangan istri baru. Nggak boleh kalau istri baru. Pacar baru nggak apa-apa, Bi? Pacar baru nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya pacar. Sudah ada istri meminta istri baru, itu bisa berabe itu. Lebaran seharusnya berbahagia dengan syahdu dan penuh kebahagiaan, akhirnya berujung dengan duka. Jangan sampai ya, Bi. Akhirnya apa? Istrinya itu protes, pulangkan saja aku kepada rumah orang tuaku. Pulangkan saja. Nah, itu. Yang paling mengerikan lagi apa? Protesnya ke emak-emak itu apa? Kembalikan keperawananku. Nah, itu yang susah tuh. Nah, itu bahaya sih bapak-bapak, takut semua itu. Makanya pakai baju baru, semua apa baru itu lumrah dan biasa. Tetapi bukan itu esensi dan makna Idul Fitri. Nah, sesungguhnya ada ungkapan dari seorang ulama, Imam Asy-Syauqi, laisal 'id liman labisal jadid. Tidak dikatakan orang berhari raya, berlebaran, orang yang memakai serba baru, kopiah baru, baju baru, sarung baru, sampai sandal baru. Nah, kalau perempuan jilbab harus baru, bila perlu yang model sekarang kan begitu. Pokoknya yang trendy gitu trendy. ya, Bi. Sampai pacar juga baru, right? Nggak Innamal gitu ya, Bi. Enggak mesti. Innamal id, sesungguhnya orang berhari liman ta'atuhu tazid, bagi orang yang ketakwaannya bertambah-tambah. Masya Allah, makin bertambah takwanya, bukan makin bertambah yang baru-barunya ini. Nggak boleh ya, Bi. Ya, bolehlah kalau kita ada, tapi bukan untuk kita riak dan memaksakan diri. Kalau memang ada, itu namanya tahaddus bin menampakkan syukur kita kepada Allah. Nah, Nabi juga menganjurkan pakailah yang baru. Kalau ada, dengan tanda kutip kalau ada. Tapi walaupun stok lama tapi jarang dipakai, tetap baru, bolehlah kita pakai. Nah, tidak mesti harus yang baru yang lagi di launching. Kitalah sebagai pemakai pertama. Gitu. Nanti si istri celek suami, ya kata Nabi, pakailah yang baru. Nanti gitu. Kata Nabi, pakailah yang baru. Gitu terus nanti Ustadz, gimana nih Ustadz? Pakailah yang baru selama itu
kita mampu. Oke. Kalau tidak mampu Harus dipanjangin, jangan diputusin ya Ustaz ya. jangan dipaksakan. Iya. Jadi pakailah yang baru, jangan titik, itu baru koma. Padahal itu ada komanya ya, Ada Bi, ya? koma. Jangan ditambah lagi. Harus ditambah Selama lagi. ada kemampuan. jangan Dan memang dipaksain. sunnah kita membahagiakan istri bila perlu. Makanya kalau istri marah itu Mbak Dea, istri marah itu gampang obatnya. Apa itu, Bi? Bawa ke toko emas. Tapi saya juga senang Atau sih, Bi, bawa sebenarnya. shopping. Siapa yang mau bawa dia ke toko emas, dia lagi marah nih. Nih mas 10 juta. Selesai dah marahnya. Gampang itu sudah, Bi, ya? Gampang. Diam sudah itu, Bi? Diam. Pasti. Oh ya, Bi, kadang juga gini, Bi. Kalau dia tuh sholat di masjid, kadang kan ada ibu-ibu yang bawa anak-anak nih, terus ada anak-anaknya ini lari-lari di jalan, lari di depan kita sholat nih, Bi. Ya. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Apakah kita nih harus marah dan memberhentikan sholat kita, atau kita pukul ini anak, stop, kita tuh gimana sih, Bi, yang harus kita lakukan? Jangan. Suara anak kecil itu suara malaikat. Saya termasuk orang yang dalam ini memihak kepada anak-anak. Dalam artian saya tidak pernah, saya imam masjid, tapi saya tidak pernah melarang anak-anak datang ke masjid. Asal orang tuanya bisa mengkondisikan, pertama pakailah pampers pengaman supaya tidak najis kemana-mana kalau dia pipis dan sebagainya. Jadi aman lah. Yang kedua, sebisanya anak bisa dikondisikan. Tidak berlari-larian dan sebagainya. Pun kalau berlari-larian, ini ujian kesabaran buat kita. Buat para orang Buat tua para juga ya, Bi. latihan kesabaran. Sebab anak itu kalau tidak dibiasakan dibawa ke masjid untuk sholat, untuk dekat-dekat dengan masjid, nanti dikhawatirkan anak ini akan keduluan dekat dengan yang buruk-buruk. buruk-buruk atau yang di luar konteks agama. Jadi nggak apa-apa bawa anak Nggak ke masjid. apa-apa bawa. Kalau kebetulan mereka lari-larian depan kita sholat, itu cukup sekali kita memberi aba-aba, rentangkan tangan kita yang kanan. Tapi cukup direntangkan. Itu cukup sekali saja. Itu sebagai isyarat, mudah-mudahan anak kecil ini tidak lewat lagi. Pun kalau lewat kiri namanya juga anak-anak, kan begitu. Kalau dia mengerti, tidak mungkin akan mengulang kembali. Tapi kalau orang yang dewasa atau sudah mengerti, rentangkan. Itu pertanda don't cross, jangan melintas, karena ini orang sholat. Tapi kadang gini, Bi, ada anak kecil yang tidak tahu nih, lari-lari, baru waktu orang sujud terinjak kepalanya itu, Bi. Baru yang terinjak nih marah, ngamuk. Jangan bawa anak lagi ke masjid. Ini kok anak dibawa ke masjid, ini gimana nih, Bi, tanggapannya nih, Bi? Nah, kalau anak itu boleh protes, kayak nggak pernah jadi anak-anak dah gitu. Sabar. Namanya juga anak-anak. Kalau orang yang mengerti dan dewasa nggak mungkin kan begitu. Nah, nama anak-anak dan juga lagi pula anak-anak yang menabrak kita, alhamdulillah. Nah, kita pertama bersyukur, alhamdulillah. Nah, kata guru kita, guru Ijai, almarhum guru Zaini Abdul Ghani, guru sekumpul, maka termasuk doa yang makbul setara dengan doa wali itu adalah doa orang tua, doa ibu. Yang kedua, doa dari anak-anak yang kecil-kecil. Nah, jadi mintalah doa dari anak-anak kecil, kata beliau. Kenapa? Karena mereka nggak ada dosanya. Kita ini sudah terlalu banyak berlepotan dengan dosa belum dosa. Maka kaifa yurjas tijabatal lidu'aik faqad sadatta tariqaha bidunub. Jangan kau terlalu banyak berharap doamu terkabul kalau kita terlalu banyak dosa. Sedangkan anak kecil belum ada dosanya. Anak kecil belum ada dosanya. Makanya kalau ditabrak dikit, alhamdulillah ditabrak sama Jangan malah ngamuk ya, Bi. Jangan ngamuk. Nah, bisa jadi itu akan jadi berkah buat kita. Tapi kalau kita ngamuk justru nggak berkah ya, Bi? Nah, itu berarti kita tidak siap dengan kondisi kesabaran kita. Malah anak-anaknya nggak mau ke masjid lagi ya, Bi, karena dimarahin. Kasian itu yang ya, Bi. bahaya. Akhirnya ada yang masjid yang ekstrim, ada langgar yang ekstrim. Nah, tidak menerima anak-anak kecil lah, itu bahaya itu. Kalau sudah punya prinsip seperti itu, maka kapan lagi? Agama ini sifatnya kan warisan turun temurun. Anak-anak itu harus kita dekatkan dengan nuansa dan simbol-simbol agama. Jangan dimarah-marahin. Jangan dimarahin. Nanti kalau anak kita
lebih dekat dengan lapangan yang bola, lebih dekat dengan bioskop, lebih dekat dengan pasar malam, lebih dekat dengan siapa yang rugi? Kita Nah, sendiri kita nggak ada lagi sendiri, penerus-penerus di masjid ini ya Bi ya. mm. Sangat disayangkan sekali. Nah, Ini sangat Bi juga disayangkan. sering terjadi momen-momen akhir-akhir Ramadan seperti ini nih, banyak sekali masjid-masjid yang sepi kalau tarawih nih Bi. Sedangkan kalau awal-awal kadang kita nggak dapat saf di depan. Ini malah kita kalau akhir-akhir itu sepi banget safnya. Nah, Bahkan nggak ada orangnya. Safnya makin maju. Ini kok ini ada kosong kadang gitu Bi. Ini sebenarnya apa sih Bi yang terjadi? Apakah kurang motivasi kah atau bagaimana sebenarnya yang terjadi Bi? nah, sepi itu karena dua sebab. Sebab pertama karena shopping. Shopping nomor satu. Shopping. Yang kedua karena rajin memburu Promo ya Bi ya. promo Shopee di Belanja online. Nah, begitu kan. Karena jam-jam ini nih, jam-jam sale nih biasanya gitu ya Bi ya. Dan pemandangan seperti itu sudah lumrah terjadi dari zaman dahulu kala. Entah kapan akan berakhir. Tapi sampai sekarang ini masih. Saya sendiri merasakan di masjid itu, di masjid tempat saya bertugas sama. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Wajar saja. Kalau sudah di akhir Ramadan itu yang tinggal lah pemain-pemain finalis semua. Finalisnya ya Bi Nah, ya. yang kontestan yang lain itu sudah gugur ya, Bi? Sudah masuk babak gugur Tereliminasi. semua, tereliminasi. Jangan sampai. Jadi yang tinggal di akhir di langgar di masjid itu adalah betul-betul finalis Ramadan itu. Yang pastinya nanti bakal gapai Tetapi kemenangan jangan ya Bi. kita biasakan. Nah, walaupun itu pemandangan biasa, tapi bukan untuk kita teruskan dan kita biasakan. Itu sudah karena yang tinggal itu benar-benar finalis Ramadan, pecinta-pecinta Ramadan, seperti sinetron para pencari Tuhan yang sesungguhnya. Wah, Masya Allah. Dan juga ada juga gini Bi, kadang orang-orang yang ini nakal banget. Bahkan bisa kita bilang kalau kita lihat aslinya nih, ahli maksiat kayak gitu Bi. Tapi kalau bulan puasa, bulan Ramadan ini baik sekali, alim sekali. Tapi setelah Ramadan berubah lagi nih Bi, menjadi kembali ke fitrahnya dirinya awal ini. Ini gimana? Itu namanya taubat tomat lah. Taubat apa itu Bi? Taubat. Artinya taubat habis itu kumat lagi. Nah, taubat habis itu kumat lagi. Ya, sering diistilahkan namanya taubat sambal kan begitu. Nah, bahkan ada yang tapi itu sebenarnya tidak bagus juga bahwa Ramadan lah bulan pertobatan kita. Bulan pertobatan dalam artian memanggil momen habis momen Ramadan balik kan begitu. Balik Jangan sampai balik lagi kembali lagi back to basic, kembali ke seperti asal kita semula. Nah, tidak masalah. Kita itu bagus dan memang eman sekali. Jangan mengabaikan dan membiarkan Ramadan berakhir tanpa kita mengambil momen itu. Tapi bukan berarti kita berniat habis Ramadan balik lagi kepada apa yang keburukan masa lalu. Jangan, kalau bisa stop lah. Kalau memang nggak bisa total, kita bertahap lah dulu. Maksiat kita kurangi. Memang orang memberhentikan maksiat itu bitadrij. Susah banget ya Bi ya. Berproses lah dulu. Emang nggak bisa 100%, ya minimal 70-80% itu sudah untung, alhamdulillah. Nah, saya cuma 1% misalnya. 1% alhamdulillah masih ada perubahan, pergeseran dari angka ke bawah. Syukur-syukur 50%, alhamdulillah. Lama kelamaan semakin dibanyakkan ibadahnya, ketaatannya, lambat laun akan tertutup juga maksiat itu. Tapi ngomong-ngomong soal ibadah nih Bi, kalau kita pengen tahu sebenarnya gimana sih amalan ibadah kita itu diterima atau enggak saat bulan puasa, dan gimana sih kita tahu bahwa kita ini sudah kembali fitrah loh saat Idul Fitri ini, gimana taunya Bi? Hakikatnya yang maha tahu segala-galanya kan Allah begitu. Allah yang maha menilai. Nah, tidak bisa manusia menilai dirinya sendiri, apalagi menilai orang lain. Cuma kita merasa dan berharap. Merasa dan berharap saja. Puasa dan ibadah kita di Ramadan ini diterima oleh Allah atau tidaknya, itu indikatornya
banyak. Satu, indikator yang paling prinsip adalah dalam berpuasa itu dilaksanakan rukun dengan syarat dulu. Syarat dan rukun puasa dipenuhi, maka dengan sendirinya ibadah puasa kita pun sah. Nah, dan kalau sudah sah, insya Allah kalau terpenuhi rukun syarat, besar peluang ibadah kita diterima oleh Allah. Apalagi dalam memproses selanjutnya ada warna-warna dan nuansa ibadah yang banyak muncul. Baca Quran, kalau tidak baca Quran, berzikir, bertasbih, memperbanyak sunnah. Atau minimal sumtus saimi tasbihun, keep silent. Dia tidak berucap, bertutur yang enggak-enggak, lebih banyak diam di saat berpuasa. Itu juga dinilai bertasbih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keberkahan dan kemuliaan puasa itu sendiri. Andai kata kita enggak baca Quran, berzikir, bertasbih, atau bapandir, bertausiah seperti ini, cukup diam saja dari membicarakan yang tidak-tidak, itu sudah dihitung beribadah. Apalagi dengan yang memang bermurni ibadah. Nah, insya Allah kalau kita jalani tahapan dan proses ini, insya Allah ibadah kita makbul dan akan membekas dalam diri kita ibadah itu. Oke, Ustadz, ini kalau misalnya saya buka warung nih Ustadz, dan itu juga pemasukan utama saya Ustadz ya, di bulan suci Ramadan di tengah-tengah hari. Tapi ada yang makan nih Ustadz di warung kita, apakah kita nih mendapat dosanya juga Ustadz atau gimana? Kalau kita nggak buka warung, kita kan nggak dapat duit Ustadz ya. Kadang ada yang tanya gitu juga, ini gimana nih Ustadz? Ya. Nah, ini harus mendapatkan perhatian besar bagi pengelola rumah-rumah makan, restoran, warung, apakah yang sifatnya konsumtif. Nah, kalau dia seorang muslim sejati, maka dia harus berani menulis. Usaha tetap jalan, tapi dia harus berani menulis atau memberikan pelang, melayani tidak melayani pembeli, tapi tidak untuk dimakan di tempat. Nah, jadi atau kami siap melayani tapi tidak menyediakan makan di tempat bagi yang beragama Islam. Itu bawa pulang gitu Ustaz ya, bungkus. Nah, kalau berani menyebut seperti itu, itulah orang muslim sejati yang sesungguhnya. Kami siap melayani tapi tidak melayani makan di tempat bagi yang muslim. Nah, kenapa? Karena yang beragama Islam atau yang muslim di bulan Ramadan ini, walaupun dia tidak berpuasa, haram kita jamu makan. Karena memang siang hari itu dilarang makan minum bagi ahli shaum, bagi orang yang memang diwajibkan berpuasa. Lain halnya kalau non-muslim. Kalau non-muslim memang tidak diperintahkan untuk berpuasa, maka tidak ada larangan bagi kita memberi makan mereka. Tapi dosa nggak Ustadz kalau kita kasih makan yang berpuasa gitu Ustadz? Nah, jelas. Nah, itu namanya syarikani fil ismi. Kita bersekutu dalam dosa. Meskipun kita sedang berpuasa pada situ. Pemilik warungnya berpuasa, tapi yang makan ini orang muslim, orang Islam, siang hari kalau tidak ada uzur syar'i, haram makan, haram minum. Saya nggak puasa Pak. Iya. Kan Anda tidak berpuasa juga dosa. Tambah lagi berdosa, Anda makan dan minum siang hari, karena siang hari saatnya orang berpuasa. Nah, makanya harus berani menulis pelang besar, menerima, siap melayani, tetapi tidak melayani makan minum di tempat bagi yang beragama Islam. Masya Allah, jangan sampai ya kita dapat dosanya juga, kita mendukung orang tidak berpuasa di hari puasa ini. Kalau ada orang membeli makanan, bukan berarti dia akan makan langsung, tidak. Bisa jadi ini membelikan untuk istrinya yang lagi haid di rumahnya, untuk anaknya yang masih kecil. Itu jangan salahkan juga warung makan buka di siang hari. Enggak. Nah, kita akan kembali kepada iman kita lah. Makanya
anekdot lucu tuh Mbak Dea. Mm. Ada orang bertanya, kalau orang nggak puasa siang hari, makan, minum itu kelihatannya di mana? Apanya yang kelihatan orang Kakinya. makan? Nah, jawabannya ternyata kelihatan kakinya. Kepala ditutup ya kan dia. Kepala setengah badan itu yang kelihatan kakinya. Nah, ini. Walaupun bertutup-tutup begitu, itu masih toleransi katanya menghormati orang berpuasa. Bukan. Kalau menyembunyikan yang tidak berpuasa ini ya biasa. Menyembunyikan orang yang tidak berpuasa. Oke, Bi. begitu. Ini terakhir, Bi, kesimpulan dari pembicaraan kita selama ini dan juga pesan-pesan yang pengen lebaran nih, Bi, untuk mungkin supaya kita lebih mengikhlaskan hati, membersihkan diri lagi. Boleh, Bi, pesan-pesannya? Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah. Kembali kepada titik suci kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, sabda Nabi, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kharaja min dunubihi, keluarlah ia dari dosa-dosanya, kayauma waladhu ummu, persis seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Inilah yang disebut namanya Yaumul Fitri, hari kesucian kita. Nah, inilah yang kita pertahankan, kita jaga, kita rawat, kita syukuri, bila perlu bahkan sampai orang berlinang air mata, terharu dan bahagia. Kita, dosa-dosa kita dihanguskan oleh Allah dengan puasa. Nah, kemudian yang kedua, nasihat saya bagi sama-sama muslim, tunjukkan kita di hadapan sesama manusia, terutama orang non-muslim, bahwa kita muslim yang sejati. Sesungguhnya orang non-muslim itu sangat-sangat santun, sangat menghormati kita orang muslim yang bulan puasa Ramadan itu berpuasa. Maka jarang orang muslim, non-muslim itu mau merokok, minum, makan secara demonstratif. Justru yang sering demonstratif itu adalah kita muslim sendiri. Nah, ini artinya kita dari sendiri sudah menjelekkan nilai-nilai dan simbol agama kita sendiri. Nah, justru orang muslim menghormati kita. Kenapa orang Islam justru tidak menghormati dirinya, menghormati agamanya, dan menghormati sesama muslim yang berpuasa. Nah, yang terakhir, silahkan walau 1000 warung makan buka, tapi kalau memang iman kita yang menjadi remote control, nggak bakalan kita mampir makan dan minum di situ. Nah, itulah orang yang berpuasa sesungguhnya. Itulah orang beriman. Maka orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil orang berpuasa, bukan orang Islam. Nah, orang beriman itu dilihat, tidak dilihat, diawasi, tidak diawasi, ada warung, tidak ada warung, nggak ada. Tetap fokus dengan tujuannya. Eksis dengan tujuan akhir adalah ridhonya Allah dan takwa. Jadi walau 1000 warung, maka tidak akan berpengaruh. Masya Allah, terima kasih banyak Abi Zainuddin. Bertambah lagi ilmu kita hari ini, bertambah lagi semangat kita untuk mencapai kemenangan di hari yang fitri ini. Masya Allah, semoga saja ini semua kita pemirsa dan juga kru TVRI dan keluarga besar tentunya kita bisa mencapai kemenangan di hari yang fitri, di hari raya 1445 Hijriah ini. Akhir kata, taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dadah.